Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas melanjutkan kepada al-qaidah al-khamisah, yaitu kaidah yang kelima dari kaidah al-jami'ah yang diambil dari kitab tauhid, yaitu min lawazimit tauhid al-khawfu minasyirk. Di antara kelaziman, keharusan tauhid itu adalah al-khawfu minasyirk. Kita harus takut kepada kesyirikan. Maka disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, fayajibu ala al-muwahhidi an yakhafa minasyirki. Maka wajib bagi orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah, an yakhafa minasyirki, untuk takut kepada kesyirikan. Wa yahdhar min al-wuqu' fihi saghiran kana aw kabira. Dan ia harus hati-hati supaya dia tidak terjatuh kepada kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Syirik adalah hal yang sangat berbahaya, baik yang besar maupun yang kecil. Sehingga wadzalika bil ibti'adi an kulli ma yusilu ilaihi min aqwalin wa af'al. Itu dengan cara kita menjauhkan diri dari segala apa yang menyampaikan seorang kepada kesyirikan, baik itu dari ucapan maupun perbuatan. Jadi kita berusaha, kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk kita menjauhkan diri kita dari kesyirikan dan dari segala apa yang mengarahkan, menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Kenapa demikian? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang menyekutukannya. Ini yang perlu kita takutkan. Ketika seorang itu meninggal di atas kesyirikan kepada Allah, belum bertaubat dari kesyirikan, maka tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan kemaksiatan yang lain. Ketika ia meninggal di atas kemaksiatan, di atas dosa besar, maka dia punya harapan. Harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala mengadab dia sesuai dengan dosa yang ia lakukan. Namun ujungnya ia akan keluar dari adab tersebut selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya dan mengampuni maduna dzalik, apa yang selain dari kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka pelaku dosa besar kelak di akhirat itu namanya tahtal masyiah. Dia di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampuninya atau bisa jadi Allah mengadabnya. Walaupun Allah mengadabnya, tapi ujungnya akan keluar dari adab tersebut. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ia akan dapatkan? Ancaman apa yang ia akan dapatkan? Faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya surga. Haram dia dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini adalah sesuatu yang harus menjadikan kita takut dari kesyirikan ini. Karena akibatnya yang sangat fatal. Akibatnya yang sangat bahaya. Di antara bahayanya adalah seorang itu diharamkan masuk surga. Artinya kalau dia haram masuk surga, wa ma'wahun nar, maka tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada bagi orang yang zalim, bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim, min ansar, seorang penolong. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina." Dan ketika Ibrahim berkata, "Ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman, negeri yang tenteram." Kemudian apa kata Ibrahim? Berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala, dari kesyirikan. Sekelas Ibrahim, seorang Khalilullah, seorang nabi yang mulia, bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, takut dari kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Sebagaimana perkataan Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Man ya'manul bala' ba'da Ibrahim?" Siapakah yang merasa aman dari bala ini, dari ujian ini setelah Ibrahim? Kalau sekelas Ibrahim, Nabiullah, seorang utusan Allah, seorang yang menghancurkan berhala dengan tangannya, seorang yang dibakar karena melawan kesyirikan, takut dari kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Ini adalah termasuk dari lawazim at-tauhid. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika," dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, kepadamu, kepada orang-orang sebelummu, dari para anbiya, dari para rasul. Kami telah wahyukan. Apa isi wahyu tersebut? Di antaranya adalah la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya amal-amalmu akan terhapus. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau pasti termasuk orang yang merugi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang paling mulia, kepada seorang rasul yang paling mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun Nabi SAW adalah orang yang paling mulia, kalau seandainya terjatuh kepada kesyirikan, maka akan terhapus amalnya. Bagaimana dengan kita? Ini ayat-ayat kaum muslimin yang dirahmati Allah memberikan peringatan kepada kita supaya kita takut terjatuh ke dalam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari kesyirikan yang kita tidak tahu itu kesyirikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari kesyirikan yang kita tahu itu kesyirikan. Terus kita perbanyak doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan saya tahu. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang tidak saya tahu. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal yang ia berdoa kepada selain Allah, menjadikan untuk Allah tandingan, artinya melakukan kesyirikan kepada Allah, maka apa ujungnya? Dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia tidak menyekutukan Allah, dalam kondisi dia hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah yusyriku bihi syai'a, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan fahadhihin nususu kulluha tadullu ala ujubil khawfi minasyirki wal hadari minhu. Maka semua dalil-dalil ini, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akan wajibnya kita takut dari kesyirikan dan hati-hati supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini ada beberapa tambihat. Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Mimma yubayyinu khuturata syirki ma yali. Di antara hal-hal yang menjelaskan kepada kita akan bahayanya kesyirikan. Ini diambil dari dalil yang sudah kita baca. Pertama adalah annallaha la yaghfiruh. Ini bahaya kesyirikan. Pertama, sunnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang menyekutukannya. Kalau seorang itu meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah, belum bertaubat dari kesyirikan kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuninya. Yang kedua adalah annal musyrika haramun alaihil jannah. Yang kedua adalah bahwasanya orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, haram baginya surga. Yang ketiga adalah annal musyrika syirkan akbar halal ad-dam wal mal. Sesungguhnya orang yang
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, terjatuh kepada syirik besar, maka dia halal darah dan hartanya sehingga dia diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, anna syirka mufsidun lil ibadah. Yang keempat adalah bahwasanya kesyirikan itu merusak ibadah, menghapus ibadah, pahala ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Wahai Muhammad, jika engkau menyekutukan Allah, maka akan terhapus amalmu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Kemudian yang kelima, kaum muslimin yang dirahmati Allah, anna syirka sababun lidhanki wa tasalluti syaitan. Bahwasanya kesyirikan itu adalah sebab kesempitan hidup dan syaitan akan menguasai kita. Dia akan memiliki teman di dalam neraka Allah. Syaitan akan berusaha mengganggu kita, mengajak kita kepada jalan kesesatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, asyirku ala qismaini. Kesyirikan itu ada dua. Yang pertama adalah syirkun akbar yukhriju min millatil Islam. Yang pertama adalah syirik besar, yang mana syirik besar ini mengeluarkan seorang dari agama Islam. Apa itu syirik besar? Wa huwa sarful ibadati li ghairillah. Syirik besar adalah mengarahkan ibadah yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Kaman yad'u aw yasjud aw yanzar aw yadhbah li ghairillah. Seperti orang yang berdoa, meminta kepada selain Allah, atau bersujud kepada selain Allah, atau bernazar atas nama selain Allah, atau menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syirkun asghar. Yang kedua adalah syirik kecil. Yang mana syirik kecil ini la yukhriju min millatil Islam. Tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Apa itu syirik kecil? Kullu amalin sammahu syar'u syirkan wala yukhrij min millatil Islam. Semua amalan yang dinamakan syirik oleh syariat tapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Seperti riya, yasirur riya. Dia beribadah ingin dipuji. Wa ta'liqut tama'im, menggantung jimat. Wal halifu bi ghairillah. Dan diantaranya adalah bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hunak dawabit yufarriqu biha baina syirkil akbar wal asghar. Di sana ada dawabit, ada kaidah yang membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil. Yang pertama adalah at-tansisu minasy syar'i ala anna hadzal fi'la syirkun akbar atau syirkun asghar. Yang pertama adalah ada nas, dalil dari syariat yang mengatakan perbuatan ini adalah syirik besar, mengeluarkan orang dari Islam, yang mengatakan ini adalah syirik kecil yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Mithlur riya, seperti riya. Faqad jaa fil hadits an Mahmud bin Labid, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Fasu'ilan, apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Disebutkan secara nas, ini adalah syirik kecil. Yang kedua adalah at-ta'rifu wat-tankir lil-lafz.
Yaitu ada ma'rifat, ada nakirah untuk kata syirik itu. Fa idza ja'ala labdu syirki fin nusus syar'iyyah mu'arrifan bi'al fahu akbar. Jika disebutkan lapas syirik di dalam nas-nas syar'i, di dalam dalil, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia ma'rifat dengan alif lam. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, di situ ada isim terbagi, ada isim ma'rifat, ada isim nakirah. Di antara yang ma'rifat dan nakirah adalah masuknya alif lam ke dalam satu kalimat. Ketika kata syirik itu ma'rifah dengan alif lam, fahuwa akbar, maka dia adalah syirik besar. Wa idza jaa munakkiran fahuwa asghar. Dan jika lapas itu adalah nakirah, kata syirik itu adalah nakirah, maka maksudnya adalah syirik kecil. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Maka barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh ia telah kufur atau syirik. Maka kata asyraka ini datang dalam bentuk nakirah, maka bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala merupakan syirkan asghar, merupakan syirik kecil. Yang ketiga, tarattabal haddu 'alal fi'li fid dunya, bahwasanya ada hukuman pelaku di dalam kehidupan dunia. Fa idza tarattaba 'alal fi'li syirki haddun dunyawi fa huwa syirkun akbar. Jika pelaku kesyirikan itu ada hukuman secara duniawi, maka itu adalah syirik besar. Wa idza lam yurattib 'alaihi haddun dunyawi fa huwa asghar. Jika tidak ada hukum secara duniawi, maka dia adalah syirik kecil. Kemudian yang keempat, al-ijma'u wa fahmus salafis salih, fa idza thabata al-ijma'u ala fi'lin min al-af'ali annahu syirkun akbar aw syirkun asghar fa huwa kama thabat. Yang keempat, ada ijma', ada kesepakatan para ulama dan pemahaman para salafus saleh, dan jika sabit telah ada ijma', kesepakatan bahwasanya suatu perbuatan ini merupakan syirik besar atau suatu perbuatan merupakan syirik kecil, maka dia sesuai dengan yang sabit. Jika ijma' para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah syirik besar, maka dia syirik besar. Jika ijma' para ulama ini merupakan syirik kecil, maka dia adalah syirik kecil. Kemudian yang kelima, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adamul khaufi minasyirki laisa dalilan ala quwwatil iman. Tidak adanya rasa takut dari kesyirikan bukanlah sebagai bukti akan kekuatan iman. Wa thabatul qalb, kekokohan hati. Bal dalilun ala dha'fit tauhid. Bahkan itu menunjukkan akan kelemahan tauhid. Li'annaka idza lam takhaf mimma khafahu Rabbuna alaina wa khafahu al-anbiya was-salihun ala anfusihim falan tuhafiz ala tauhid. Karena kamu jika tidak takut kepada sesuatu yang Allah takut akan menimpa kita, atau para nabi atau orang-orang saleh takut hal tersebut akan menimpa mereka, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala, kepada patung. Ini menunjukkan ketakutannya, ini menunjukkan kekuatan imannya. Artinya orang saleh, anbiya takut hal tersebut terhadap diri mereka. Maka orang yang tidak takut, itu tidak menunjukkan akan kekuatan tauhidnya. Tidak menunjukkan akan kekuatan imannya. Karena kelaziman tauhid adalah harus takut kepada kesyirikan. Sabbatana Allahu 'ala at-tauhid was sunnah wa jannabana tariqa syirik wad dalal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekokohan,
ketetapan di atas tauhid dan sunnah, dan menjauhkan kita dari jalan-jalan kesyirikan dan kesesatan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.